Saudara-saudari, Injil kita pada hari ini diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Akulah pokok anggur yang benar, dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya berbuah lebih banyak. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur, demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting yang menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita. Semoga Anda semua dimanapun berada senantiasa dalam keadaan sehat dan bahagia. Yesus menasihati kita untuk tetap tinggal di dalam Dia. Tinggallah di dalam aku, sama seperti aku tinggal di dalam kamu. Saudara-saudari, tetap tinggal di dalam Kristus berarti tetap dekat dengannya, sedekat ranting yang tumbuh dari pokok anggur. Mereka sepenuhnya terhubung. Tetap dekat dengan Kristus berarti menata hidup kita dengan mengasihi dan melayani Yesus. Kita tetap berada di dalam Kristus melalui pokok anggur yang menghidupi gereja dan sakramen-sakramen. Ini termasuk doa harian, membaca kitab suci, menerima sakramen-sakramen, menaati perintah-perintah Allah, dan menyembah Dia dalam ekaristi dan kapel adorasi. Yesus secara khusus mengatakan kepada para muridnya bahwa menerimanya dalam ekaristi adalah cara yang sangat penting untuk tetap berada di dalam Dia. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tetap berada di dalam aku dan aku di dalam Dia. Ketika kita sering dan dengan penuh doa menerima perjamuan kudus, kita dapat tetap dekat dengan Yesus. Dengan mentaati perintah-perintah Kristus dan menerima Dia dalam ekaristi, kita tetap berada di dalam Dia, kita tetap dekat dengannya, kita menjadi serupa dengan Dia. Saudara-saudari, berbuah dapat didefinisikan menghasilkan kasih ke dalam dunia. Sesungguhnya Yesus adalah pokok anggur yang benar, dan kita berbuah dengan tetap tinggal di dalam Dia. Oleh karena itu, buah yang kita hasilkan berasal dari Allah yang adalah kasih. Ketika kita terhubung dengan Kristus, Roh Kudus memelihara dan menopang kita. Kasih Allah mengalir melalui Kristus pokok anggur ke dalam diri kita ranting-rantingnya. Untuk menghasilkan buah, peran kita adalah tetap terhubung dengan Kristus. Sangatlah mudah untuk jatuh ke dalam kesalahan dengan berpikir bahwa kita harus melakukan pekerjaan untuk menghasilkan buah. Namun ingatlah bahwa ranting-ranting pohon anggur tidak bisa menghasilkan buah sendiri. Dengan hanya tetap terhubung dengan pokok anggur, kehidupan tanaman mengalir melalui mereka, menghasilkan daun, bunga, dan buah. Demikian pula halnya dengan kita. Ketika terhubung dengan Kristus, kuasa kasih Allah mengalir melalui kita, menghasilkan buah-buah rohani berupa kebajikan dan perbuatan baik. Berbuah adalah sebuah tanda kekudusan. Lumen Gentium menggambarkan umat beriman yang berjuang untuk kekudusan sebagai tuaian yang berlimpah-limpah. Untuk menjadi tuaian yang melimpah bagi Tuhan, umat beriman berusaha untuk mengikuti jejaknya dan menyesuaikan diri mereka dengan gambarnya,
mencari kehendak Bapa dalam segala hal. Mereka harus mengabdikan diri dengan segenap jiwa raga mereka untuk kemuliaan Allah dan pelayanan kepada sesama. Saudara-saudari, perhatikanlah bahwa Allah dimuliakan ketika kita menghasilkan buah. Kita hanyalah saluran pekerjaan Allah, ranting-ranting yang menghasilkan buah-buah Allah. Orang kan berkata bahwa apel yang indah dan matang adalah hasil dari pohonnya, bukan ranting yang menghasilkannya. Dengan cara yang sama, perbuatan baik yang kita lakukan adalah hasil karya Allah yang dihasilkan dalam hidup kita. Ketika kita berusaha untuk mengasihi dan melayani Tuhan demi kemuliaannya, kehendaknya digenapi di dalam diri kita. Ketika kita hidup dengan cara ini, kita adalah pelita di atas kaki Dian, bersinar di hadapan orang lain, melakukan perbuatan baik, dan dengan demikian memberikan kemuliaan bagi Allah. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resahku. Mari kita menghayatinya di dalam